Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali lagi di channel Iraj Triaji, channel yang membahas tentang perawatan burung dan seputar lomba. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang penyakit pada kaki burung kenari. Karena kaki burung kenari ini termasuk bagian yang paling sensitif terkena penyakit. Banyak sekali penyakit pada kaki burung kenari, misalkan kaki kenari urat merah, jamuran, bubulan, dan juga bengkak, luka yang diakibatkan karena gigitan serangga dan sebagainya. Dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, karena terlalu banyak penyakit pada kaki burung kenari itu. Dan juga dengan perkembangan zaman yang kesini tambah modern, banyak obat yang kita katakanlah beredar di pasaran yang bisa menyembuhkan daripada kaki burung kenari yang terkena penyakit. Di antaranya yang kita sering dengar itu ada Perbe, Killer P, kemudian Nero Plus ya, dan ada juga sahabat yang mungkin berhasil ya menyembuhkan kaki kenari yang jamuran, bubulan, itu menggunakan salep 88 ya. Maka dari itu banyak sekali obatnya untuk kaki kenari yang mungkin terkena penyakit seperti itu. Tapi di sini saya ternyata punya lagi nih burung kenari yang seperti ini. Kakinya tidak jamuran, tidak bengkak, urat merah pun tidak ada ya. Coba kita perhatikan nih. Ini benar-benar bersih tanpa ada indikasi seperti yang saya sebutkan tadi ya, bengkak, jamuran, bubulan, kemudian urat merah itu nggak ada sama sekali. Tapi lihat cara nangkringnya itu lemes sekali ya, seperti terkena saraf ya, saraf kaki. Ini jarang sekali ditemukan penyakit seperti ini. Saya juga terakhir punya burung yang kasusnya seperti ini tuh udah lama sekali, sekitaran mungkin 7 atau 8 tahun ke belakang. Dan dulu sempat punya kenari seperti ini ya, kakinya lemes, dan alhamdulillah sembuh kembali. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa sembuh kembali dengan perawatan saya pribadi tentunya ya, yang akan saya share ke sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sebelum ke obatnya untuk kenari yang seperti ini ya, kakinya lemas, seperti terkena saraf. Ini bukan tetelo sahabat ya. Tetelo itu sudah pernah saya bikinkan pembahasannya. Itu ciri-cirinya tidak seperti ini ya. Tapi kalau tetelo itu goyang-goyang ya, goyang-goyang kakinya itu, goyang-goyang sayapnya, kemudian lehernya itu seperti kejang-kejang. Kalau ini tidak sahabat nih, coba perhatikan. Ini normal ya, cuman kakinya, di bagian kakinya ini lemas sekali ya. Nah, untuk cara perawatannya yang seperti ini tuh, yang pertama berikan udara segar ya.
berikan udara segar, sirkulasi yang bagus, kemudian berikan cahaya matahari ya. Dijemur setiap hari. Kalau ada cahaya matahari itu bagusnya di pagi hari sebelum jam 10. Ini dijemur, tetap dijemur ya, jangan disimpan di dalam terus. Kemudian yang kedua itu jaga kebersihan kandang ya, terutama nih alas nih. Ini harus benar-benar bersih, sering diganti, atau sahabat yang menggunakan koran atau kertas ini bisa sahabat ganti ya. Jangan sampai alasnya ini kotor lah intinya. Karena kenapa alas ini? Karena ini kalau malam ya pasti tidurnya di bawah, karena agak kuat nangkring kan, di tangkringan udah lemes kayak gini ya. Kemudian lingkungan juga berpengaruh ya, lingkungan ruangan ataupun sedang dijemur ternyata ada yang bakar-bakar sampah atau apa, tuh kita hindari yang seperti itu. Kemudian rawatan yang ketiga itu sediakan makanan dan air yang bersih ya. Ini air yang bersih, kemudian makanan juga usahakan yang bersih lah, jangan sampai berlumut ya. Untuk airnya sendiri, makanannya juga jangan sampai berjamur, apalagi terkena kotorannya si burung ini sendiri. Kemudian pisahkan dengan burung yang lain dulu ya untuk perawatan yang keempat. Karena kalau disatukan atau digabung di dalam sangkar ini ada 2 burung misalkan ya, ini akan tersiksa sahabat ya. Nah, kemudian apa obatnya sih Om? Nah, kalau saya obatnya untuk burung kenari yang terkena saraf seperti ini, nah ini mungkin karena benturan bisa, karena stres juga bisa ya. Kalau saraf kaki itu tidak semestinya di kaki pusatnya, bisa di kepala, di otak, bisa di bagian ekor atau dada, itu bisa ya, berpengaruh ke kaki. Jadi ini termasuk ke dalam saraf ya, bukan seperti yang saya contohkan di awal seperti bubulan, jamuran, urat merah, itu bukan ya. Ini masuk ke dalam saraf. Nah, untuk obatnya sendiri saya menggunakan obat herbal, yaitu ini. Ini daun apa coba sahabat? Ini daun antanan ya, blur ya. Nah, ini daun antanan. Daun antanan kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesianya ini daun pegagan ya kalau nggak salah ya. Coba sahabat komen di bawah nama daerahnya, ini daun apa ya. Kalau di saya ini namanya daun antanan atau daun pegagan. Nah, ini saya jadikan ekstra puding untuk burung yang terkena penyakit saraf kaki seperti ini ya. Atau saya rebus, nanti airnya saya pakai untuk air minum si burung ini yang terkena saraf ya. Jadi obatnya ini daun antanan. Daun antanan atau daun pegagan. Untuk sahabat-sahabat yang mungkin pengen tahu manfaat daun antanan atau daun pegagan ini, sahabat dengarkan saja ya. Daun antanan atau pegagan ini meliputi antioksidan kuat, antiinflamasi, kemudian meningkatkan fungsi otak dan memori, menyembuhkan luka ya, luka karena mungkin terbentur ruji ataupun terbentur tangkringan ya, serta membantu mengatasi kecemasan dan stres. Selain itu, daun antanan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh burung
ya, dan memiliki sifat anti diabetes. Nah, dari diabetes juga bisa ya. Dan mengandung vitamin C, memperlancar peredaran darah. Nah, itu jadi beberapa fungsinya atau manfaat daun antanan. Yang akan saya bahas lagi, yang dimaksud dengan sifat antioksidan di sini, yaitu antioksidan kuat berfungsi untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan karena daun antanan itu memiliki kandungan seperti flavonoid dan polifenol ya. Jadi dapat melindungi sel tubuh yang rusak. Itu bagian dalam ya, yang kita tidak bisa ketahui apakah ada memar ataupun ada luka di bagian dalam, kita tidak tahu. Yang bisa menyebabkan burung ini ya seperti ini, lemes ya, cara nangkringnya juga seperti ini. Oke, kita lanjut. Dapat meningkatkan fungsi otak ya, karena saraf otak itu yang menggerakkan semua anggota badan si burung ini. Jika fungsi otaknya ada yang terganggu, maka saraf yang lainnya juga ikut terganggu ya. Seperti saraf kakinya ini terganggu kalau saraf otak si burung ini terganggu. Kasus seperti ini bisa terjadi karena benturan keras ya. Ini terjadi mungkin karena di perjalanan, di motor atau apa ya, terbentur keras, ataupun saat mati lampu juga bisa karena kaget ya. Oke, lanjut untuk ketiga, yang mengurangi kecemasan dan stres ya. Yang dimaksud kecemasan dan stres pada burung ini mungkin dari perpindahan sangkar atau tempat, atau bisa juga karena stres melihat predator seperti kucing, ya, anjing, tikus, juga burung-burung besar seperti elang ataupun sejenisnya, yang bisa mengakibatkan burung ini stres ya. Sehingga saraf otaknya terganggu, stres, dan saraf kakinya juga ikut terganggu. Nah, jadi itu barangkali ada yang sahabat-sahabat alami ya. Dan yang terakhir nih, sifat antiinflamasi juga memiliki sifat anti peradangan yang bermanfaat untuk meredakan nyeri atau sendi. Jadi semua kandungan itu terdapat pada daun antanan ini ya sahabat. Nah, daun antanan ini sangat bermanfaat karena turun-temurun dari leluhur kita ya. Mudah-mudahan konten hari ini dapat bermanfaat, setidaknya dapat menghibur lah ya, dan menambah wawasan. Terima kasih, saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.